Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Raih isu 41 triliun, apakah saham BBRI masih menarik untuk dibeli? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu corporate action yang sedang ramai dibicarakan saat ini, yaitu Raih Issue. Salah satu bank terbesar di Indonesia melakukan Raih Issue dengan nominal yang fantastis. Nah, banyak yang bertanya, apakah Raih Issue ini harus dibeli? Mimin tidak akan membahas secara spesifik mengenai Raih Issue, tapi kita akan coba bahas kinerja terkini perusahaan ini. Semoga dengan pembahasan ini, kamu bisa mempertimbangkan apakah Raih Issue itu menarik atau biasa saja. Sekarang saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Bank Rakyat Indonesia berdiri tahun 1895. Artinya, saat video ini dibuat, BRI berusia sekitar 126 tahun. BRI merupakan salah satu bank paling tua di Indonesia. Dengan usia di atas 100 tahun, tentu pengalaman bank ini sudah tidak diragukan lagi. Selain itu, BRI adalah bank yang punya ruang lingkup paling luas karena bisa sampai ke pelosok daerah. Nah, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. BBRI punya aset 1.450 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 1.511 triliun. Artinya, aset perusahaan turun 61 triliun atau 4,04% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 1.450 triliun, perusahaan punya kredit yang diberikan sebanyak 851 triliun. Artinya, 58,69% aset perusahaan berada dalam bentuk kredit yang diberikan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 17 triliun atau 2,04%. Selain kredit yang diberikan, ada juga efek-efek. Dari total aset 1.450 triliun, perusahaan punya efek-efek sebanyak 301 triliun. Artinya, 20,76% aset perusahaan berada dalam bentuk efek-efek. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 26 triliun atau 7,95%. Kedua, liabilitas. BBRI punya liabilitas 1.250 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 1.278 triliun. Artinya, hutang perusahaan turun 28 triliun atau 2,19% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 1.250 triliun, perusahaan punya simpanan nasabah sebanyak 1.096 triliun. Artinya, 87,68% hutang perusahaan berada dalam bentuk simpanan nasabah. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 9 triliun atau 0,83%. Selain simpanan nasabah, ada juga pinjaman yang diterima. Dari total aset 1.250 triliun, perusahaan punya pinjaman yang diterima sebanyak 35,3 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,66 triliun atau 1,84%. Ketiga, ekuitas. BBRI punya ekuitas 196,98 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 197,37 triliun, berarti ekuitas perusahaan turun 0,39 triliun atau 0,20%. Dari total ekuitas 196,98 triliun, perusahaan punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 163,38 triliun. Artinya, 82,94% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,56 triliun atau 0,34%. Keempat, pendapatan. BBRI punya pendapatan bunga 59,87 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 56,57 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 3,3 triliun atau 5,83% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. BBRI punya biaya bunga sebanyak 12,73 triliun. Sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 20,07 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan turun 7,34 triliun atau 36,57% dalam satu tahun terakhir.
Keenam, laba. BRI mampu menghasilkan laba sebanyak 12,47 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 10,17 triliun, berarti laba perusahaan naik 2,3 triliun atau 22,62% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BRI punya ROE 12,66% dengan NPM 16,93%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 634,92%. Rasio profitabilitas perusahaan ini bisa dikatakan baik karena mampu berada di atas 10%. DER-nya juga cukup rasional dengan angka 634%. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan saham BJBR yang punya rasio DER di atas 100%. Padahal kalau dipikir, BRI punya segmen yang lebih luas dari bank daerah. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 18,30 kali dan PBV 2,32 kali. Valuasi perusahaan bisa dikatakan cukup premium jika dibandingkan Bank Mandiri atau BNI. Tapi jika dibandingkan BCA, valuasi BRI masih jauh lebih rendah. Secara keseluruhan, pada valuasi ini sebenarnya BRI masih menarik, khususnya bagi mereka yang ingin koleksi BBRI dalam jangka panjang. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, total aset turun karena berkurangnya saldo efek yang dimiliki. Sedangkan dari penyaluran kredit, di periode ini BRI masih menghasilkan pertumbuhan yang baik. Kedua, untuk liabilitas, terjadi penurunan karena berkurangnya saldo efek yang dijual untuk dibeli kembali. Sedangkan dari dana pihak ketiga, di periode ini masih terjadi pertumbuhan. Ketiga, ekuitas perusahaan turun karena berkurangnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Keempat, laba naik karena pendapatan yang bertumbuh dan biaya bunga yang berkurang. Kelima, rasio keuangan BRI masih cukup baik di periode ini. Keenam, valuasi saham memang tidak murah lagi, tapi masih masuk akal jika dibandingkan BCA yang punya valuasi hampir 2 kali lipat. Demikian analisa singkat saham BBRI berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi ya. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, BBRI merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book Analysis Report Triwulan 2 2021. Apabila kamu ingin analisa fundamental yang lebih dalam, beda laporan keuangan dan perkiraan harga beli dan jual, mungkin e-book ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Thank you.